Ini adalah simpatisan Partai Komunis di Palestina. Loh, emangnya ada Partai Komunis di Palestina? Ini malah ada yang berhijab. Kok bisa? Koknya taruh belakang. Bisa kok. Komunis yang kita bahas kali ini bukanlah Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kita bahas komunis di Palestina aja, demi ketentraman masyarakat dan keselamatan kita bersama. Oke, pertanyaan pertama. Apakah benar ada Partai Komunis di negara Timur Tengah yang notabene-nya adalah basis negara Islam? Sangat benar, bahkan tidak hanya satu. Gimana? Tambah heran? Kalau kamu kaget ada komunis di negara Islam, berarti kamu selama ini termakan doktrin di lingkunganmu, bahwa komunis pasti tidak beragama, bahwa komunis pasti anti Tuhan, bahwa komunis sama dengan ateis. Sebenarnya nggak gitu. Kalau anggota partai komunis ada yang tidak beragama atau tidak bertuhan, itu bisa jadi dan memang banyak. Tapi kalau komunis itu pasti anti agama, salah. Sederhananya, komunisme adalah ideologi politik, sedangkan ateis adalah ideologi kepercayaan atau keyakinan. Ini dua hal yang sangat berbeda. Orang komunis boleh menjadi Buddha, Hindu, Kristen, ateis, dan lainnya. Orang Hindu juga boleh menjadi nasionalis, sekuler, maupun komunis. Kalau kamu masih bingung, pura-pura paham aja, biar cepat. Oke, sebagai bukti, negara-negara berasaskan komunis seperti Cina, Rusia, Laos, Korea Utara secara resmi mengizinkan berbagai agama di negaranya. Kristen, Islam ada, bahkan masjid dan gereja di negara-negara tersebut juga ada. Di Cina, salah satu negara komunis terbesar, jumlah orang Islam tahun 2020 mencapai 24 juta lebih. Jumlah masjid pun mencapai ribuan. Gereja juga banyak. Xi Jinping bahkan pernah memerintahkan pejabatnya agar belajar agama untuk mempelajari moral. Kalau komunis anti agama atau komunis melarang agama, nggak mungkin juga dong di Cina ada agama Buddha dan Konghucu. Kasihan Jet Li dan Biksu Tong. Di negara komunis lain, Rusia, jumlah muslim mencapai 20 jutaan. Atau 2 kali jumlah penduduk DKI Jakarta. Agama lain seperti Buddha, Hindu, bahkan Konghucu pun juga ada. Masjid banyak. Vladimir Putin, orang yang memimpin negara komunis sebesar Rusia, juga orang yang taat beragama. Dia adalah penganut Kristen Ortodoks. Jadi clear ya, komunis bukanlah ateis. Negara komunis bukanlah negara yang anti agama. Oke, kembali ke pokok pembahasan, komunisme di Palestina. Partai Komunis di Palestina sudah ada sejak 1920-an, saat Palestina masih di bawah kekuasaan Inggris. Sejak para Zionis memproklamirkan berdirinya negara Israel tahun 1948 dan memulai perluasan wilayah hingga menempati wilayah penduduk Palestina, rakyat Palestina dari berbagai golongan bersatu melawan penjajahan Israel. Dari golongan kiri hingga kanan, dari yang moderat sampai radikal, dari yang ateis hingga yang agamis. Semuanya bersatu tanpa sekat. Tahun 1967, setelah negara-negara Arab bersatu berperang melawan Israel dan mereka kalah hanya dalam 6 hari, di tahun yang sama, 1967, ada partai baru berhaluan komunis yang didirikan oleh seorang Kristen Ortodok bernama Josh Habas. Dia nggak ada hubungannya dengan Josh Gandos maupun Buka Sidik Josh. Partai yang didirikan oleh Josh Habas ini bernama Popular Front Liberation of Palestine atau PFLP dan mempunyai sayap militer bernama Brigade Abu Ali Mustafa. Kalau di Indonesia mirip-mirip sama Banser lah ya. Pasukan Brigade Abu Ali Mustafa ini lebih tua dan lebih berpengalaman dari Brigadir Al-Qassam, sayap militer bentukan Hamas. Hamas yakni partai penguasa Palestina. Tapi pertanyaannya, kenapa Hamas dan Al-Qassam lebih terkenal di Indonesia? Satu, karena Brigadir Abu Ali Mustafa ini berhaluan komunis, sedangkan Hamas Sunni. Meskipun mayoritas pasukannya beragama Islam dan banyak yang hafal Quran, kalau komunis ya kurang laku, apalagi Syiah. Karena anggapan orang Indonesia, komunis itu kurang islami, bahkan tidak islami. Pernah dengar Hizbullah? Hizbullah ini adalah sayap militer yang pernah memukul mundur Israel pada Perang Libanon tahun 2006. Track record perangnya sangat-sangat memukau. Hizbullah ini murni Syiah. Logistiknya sebagian besar disuplai dari negara Syiah Iran. Padahal Hizbullah ini juga berteman sangat mesra dan sering membantu semua pejuang Palestina, baik itu Hamas, PFLP, maupun Fatah. Tapi di Indonesia nggak seterkenal Hamas. Poster-poster pejuang Hizbullah bisa dihitung dengan jari, beda sekali dengan Hamas. Kenapa? Ya karena Syiah. Syiah komunis nggak laku di sini. Alasan kedua, Hamas memang pandai membranding dirinya sendiri. Marketingnya bagus, termasuk penguasaan sosial media di era modern seperti sekarang. Hal ini sangat menguntungkan Palestina dalam penggalangan dana dari simpatisan luar negeri, termasuk Indonesia. Oke, kita kembali ke Partai Komunis Palestina, PFLP. Belakangan ini, perkembangan PFLP semakin pesat, bahkan menjadi partai yang mendapatkan suara terbanyak kedua di Palestina di bawah Hamas. Faksi pejuang Palestina lain yang dibentuk oleh Yasir Arafat, yakni Fatah, mulai berkurang peminatnya setelah mereka mengusulkan solusi dua negara buat Israel. Jadi maunya si Fatah ini
Dia menawarkan ke Israel, ayo damai aja lah, kita bagi dua wilayahnya. Sedangkan Baitul Maqdis atau wilayah Masjidil Aqsa dipakai bersama, Kristen, Yahudi, Islam. Rakyat Palestina jelas banyak yang menolak usulan tersebut karena mereka merasa ini dari dulu tanahnya orang Palestina. Orang Israel baru berdiri tahun 1948, mereka tiba-tiba ada. Di kemudian hari, Fatah dan Hamas ini sempat terlibat perang saudara. Nggak usah kaget, organisasi atau partai Islam memang sering berantem. Kita, orang Indonesia, mengenal Hamas sebagai pejuang Palestina di garis depan. Lalu apa peran Partai Komunis di Palestina? Sebenarnya sama, mereka juga ikut berperang. Tidak sedikit pula bom bunuh diri yang mereka lakukan. PFLP melalui pasukannya, Brigade Abu Ali Mustafa, bahkan pernah membunuh 2 tokoh penting Israel, hingga Israel marah besar. Brigade Abu Ali Mustafa ini membunuh Menteri Israel Rehazam Zefi dan Kepala Keamanan Israel Meir Lichtenberg dalam waktu kurang dari 1 tahun. Menjelang tahun 70-an, saat partai ini baru berdiri, PFLP pernah menarik perhatian dunia dengan membajak pesawat Israel sebagai wujud protes. Bahkan, kenekatan pelakunya belum tergantikan hingga sekarang. Dia adalah Leila Khalid, seorang wanita yang usianya saat itu masih 27 tahun. Aksi pertamanya dilakukan pada 29 Agustus tahun 69 dengan target Boeing 737 milik maskapai TWA dalam perjalanan dari Roma menuju Athena, Yunani. Laila ini memaksa pilot mendarat di Bandar Udara Internasional Damaskus setelah terbang di atas Haifa, Israel. Setelah semua penumpang dan awak pesawat turun, Laila dan timnya meledakkan pesawat tersebut. 1 tahun kemudian, 6 September 1970, Laila Khalid ini melakukan misi pembajakan yang kedua kalinya. Targetnya adalah pesawat El Al Israel rute Amsterdam ke New York. Namun dalam misi kali ini, Laila tidak sempat meledakkan pesawat tersebut karena keburu diringkus dalam keadaan mengantongi 2 granat. Pesawat tersebut akhirnya didaratkan paksa di Bandar Udara Heathrow, London. Ia dibebaskan pada 1 Oktober 1970 sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan. PFLP atau Partai yang Berhaluan Komunis di Palestina ini hingga kini masih berjuang di garis depan bersama pejuang Palestina yang lain. PFLP memang peraih suara terbanyak kedua di pemilu Palestina. Namun sekarang, kekuatan sayap militernya tak sebanyak dan tak sekuat Hamas. Hal ini berkaitan dengan sumber pendanaan mereka yang hanya mengandalkan simpatisan dari Iran. Brigade Abu Ali Mustafa kini lebih fokus menjaga tepi barat dan daerah luar jalur Gaza, sedangkan dalam jalur Gaza dikuasai Hamas. Tahun 2008, pendiri PFLP, Josh Habas, meninggal dunia. Ismail Haniyeh, Perdana Menteri Palestina dari Partai Hamas, mengakui jasa Josh Habas sangat besar bagi perjuangan Palestina melawan Israel. Pada saat pemakaman Josh Habas, Ismail Haniyeh ini berpidato, memuji perjuangan dan jasa Josh Habas yang rela mencurahkan hidupnya demi pembebasan Palestina dari cengkeraman Zionis Israel. Pertanyaan lanjutan, apakah Partai Komunis di Timur Tengah hanya ada di negara Palestina saja? Tentu tidak. Mesir, Sudan, Irak, Iran, bahkan Yaman juga ada partai komunis. Di Timur Tengah, partai komunis rata-rata adalah partai gurem yang tidak laku. Bahkan beberapa di antaranya tidak lolos verifikasi dan tidak bisa mengikuti pemilu. Kenapa komunis nggak laku di Timur Tengah? Karena di Timur Tengah, kebanyakan negaranya monarki absolut. Kalaupun sistemnya republik, itu dikuasai oleh militer. Oke, sebagai penutup, saya berpesan jangan samakan partai komunis di Timur Tengah dengan partai komunis Indonesia di masa lalu. Like jika kamu suka, dan tekan jempol ke atas bila kamu nggak suka video ini.